Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya tahun 2022 ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita boleh makin maju dengan semangat yang daripada Tuhan. Di tengah keadaan situasi yang sulit bagaimanapun juga, kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bertema masa depan bahagia. Masa depan bahagia. Kita akan membaca dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal Soleman 23 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2021 telah kita lewati. Kita telah melewati tahun yang sukar, tahun 2021, dan sekarang kita sudah berada di dalam tahun 2022. Kita tahu hampir 2 tahun kita dalam keadaan yang sangat sulit. Kita dalam keadaan ketakutan karena pandemi 19, dan sekarang saudara dan saya masih hidup yang dinamakan dengan masa yang sukar. Pandemi 19 sudah mulai mereda, tetapi kita harus tetap berhati-hati dalam situasi, dalam keadaan bagaimanapun juga, karena sekarang muncul lagi yang namanya Omikron. Dan di Indonesia sudah hampir 74 kasus Omikron yang terjadi. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam keadaan, di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah menyatakan, firman Tuhan sudah berkata kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa sekarang kita hidup adalah masa-masa yang sukar. Kita hidup di dalam tahun 2022 bukan masa-masa yang enak, masa-masa yang sukar. Masih ada banyak orang yang menyatakan bahwa tahun 2022 ini adalah satu masa yang paling sulit. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2022 ini. Keadaan mencari uang susah, mencari pekerjaan susah, berdagang susah. Banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak perempuan-perempuan yang dihamili, banyak yang diperkosa di sekolah-sekolah dalam keadaan yang begitu menakutkan. Situasi yang menyatakan bahwa keadaan sekarang adalah masa-masa yang sukar. Di dalam keadaan seperti ini, maka banyak orang mengatakan, dunia mengatakan bahwa masa depan suram,
bahwa masa depan saudara dan saya sudah tidak ada. Pertanyaannya, apakah demikian masa depan kita sudah suram? Apakah demikian masa depan saudara dan saya sudah tidak ada? Firman Tuhan menyatakan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masa depan saudara dan saya adalah sungguh-sungguh ada. Dunia mengatakan bahwa masa depan kita suram, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita akan menjadi bahagia. Pertanyaannya adalah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa masa depan kita sungguh ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa depan saudara dan saya? Apakah kita terus merengut? Apakah kita terus bersusah? Apakah kita harus menangis? Apakah kita harus bersedih terus-menerus? Tidak, saudara. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa masa depan saudara dan saya ada. Bagaimana kita masuk menghadapi, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa depan kita? Yang pertama adalah jangan takut menghadapi masa yang sukar, menghadapi situasi yang sulit. Alkitab mengatakan jangan takut, karena kalau kita takut, masa depan yang sukar itu akan terus melanda saudara dan saya. Ekonomi akan terus melanda saudara dan saya. Penyakit akan terus singgah pada kita. Kesehatan kita akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sulit seperti sekarang, kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus bertindak. Jangan takut. Kita baca dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulangi lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pada waktu peperangan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, ada seorang tentara Amerika Utara yang tertangkap. Dan kalau tentara ini sudah ditangkap, dia dibawa ke pengadilan dan dia divonis. Vonis yang berat bahwa ia harus dihukum gantung. Dia harus dihukum gantung. Tentu orang tua atau papahnya yang mendengar bahwa anak yang tentara ini harus dihukum gantung, papahnya tentu menangis, papahnya tentu mengalami ketakutan, papahnya tentu bingung, papahnya tentu bimbang bagaimana dia harus melepaskan anaknya, membebaskan anaknya, dan ayahnya atau papanya berpikir bahwa anak ini akan kehilangan masa depan. Masa depan anak ini, dan orang tuanya akan berkata bahwa dia akan kehilangan masa depannya. Saudara, di dalam keadaan yang demikian, sang papa berusaha mencari pertolongan.
Papanya berusaha sedemikian supaya anaknya tidak dihukum gantung, dan kemudian dia berusaha menemui pemimpin negara Amerika itu yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Presiden Abraham Lincoln. Dan Bapak ini dia berusaha untuk menghadap Bapak Presiden Abraham Lincoln, tetapi semuanya ditolak. Dia tidak bisa menghadapi Presiden Amerika Abraham Lincoln ini. Di dalam ketakutannya, di dalam kekecewaannya, ayahnya atau papanya ini menjadi stres, menjadi seperti orang gila. Dia berpikir, waduh, masa depan anak saya suram. Saya mempunyai masa depan yang suram. Di tengah ketakutan yang dahsyat, di tengah keadaan yang stres itu, papanya ini selalu sedih. Papanya selalu murung, dan dia mulai ngomong sendiri, mulai berkata sendiri, siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang dapat membebaskan anak saya? Dia ngomong sendiri, dia ngoceh sendiri. Pada waktu dia ngomong sendiri, maka ada seorang pemuda yang lewat di depan papanya, papa tentara ini, dan dia mendengar omongan dari bapak ini. Dia mendengar omongan papa anak yang mau dihukum mati ini. Dia berhenti sebentar. Dia tanya, Om atau Bapak, ada apa? Pemuda ini bertanya, ada apa? Kemudian sang ayah tentara ini menceritakan, memberitahukan kepada sang anak, kepada si pemuda ini. Dan kemudian jawab si pemuda, baik Bapak, baik Om, tunggu, saya akan memberikan pertolongan. Apakah mau Bapak menghadap Presiden Amerika? Tentu si papa tentara ini senang sekali. Akhirnya besokannya dibawanya si bapak itu menghadap Presiden Amerika. Dia masuk ke istana, dia lewat pintu penjagaan, dan pada waktu dia lewat pintu penjagaan seperti di Bogor, selalu dijaga. Dan kemudian ayah ini lolos. Ayah ini bisa lewat. Ada penjagaan yang pertama. Dia berjalan bersama pemuda ini, kemudian dia lewat pintu penjagaan yang kedua. Pada waktu dia lewat pintu penjagaan yang kedua, diperiksa oleh tentara, dan akhirnya yang kedua juga lolos. Pintu ketiga juga dilewati, dan akhirnya lolos. Sampai akhirnya bapak tentara ini dan si pemuda ini bisa ngomong sama Presiden Amerika. Pada waktu dia ngomong, maka si bapak ini mulai bingung lagi. Apa yang dikatakan? Apa yang mau diomongin? Dia ceritakan semuanya. Dan kemudian setelah diomongi dan bapak itu mendengar, akhirnya Presiden Abraham Lincoln ini memberikan keputusan. Dia membebaskan, dia memberikan vonis, memberikan hukuman bahwa mulai sekarang saya akan membebaskan anak Bapak. Saya akan membebaskan anak Bapak. Pada waktu si Bapak tentara ini mendengar omongan Presiden Amerika, dia senang sekali, dia bersukacita sekali, dia gembira sekali, dia hilangkan semua rasa takut, dia kembali keluar dari sana dan dia bersukacita karena dia telah mendapatkan pertolongan. Dia berpikir, sekarang saya punya masa depan yang bahagia. Sekarang dia pikir anaknya mendapatkan sukacita yang besar. Dia lupa apa yang diperbuatnya. Setelah sekian lama dia berpikir, siapa ya yang membawa saya mendapatkan hukuman bebas? Siapakah orang yang telah memberikan kebebasan dan membawa saya kepada Presiden Amerika? Ternyata setelah diselidiki, setelah diteliti, bapak itu dibawa oleh seorang pemuda, dan pemuda itu adalah anak Presiden
Abraham Lincoln. Karena anak Presiden Abraham Lincoln, maka anak itu dapat memberikan kebebasan kepada bapak tentara itu, dan sekarang dia bebas. Bapak itu tidak takut lagi. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pertolongan yang dahsyat luar biasa. Saudara, di dalam keadaan seperti itu, di dalam situasi seperti sekarang ini, saudara janganlah takut. Dalam keadaan, dalam situasi yang bagaimanapun juga, jangan takut dalam menghadapi situasi, dalam keadaan dan orang berkata bahwa masa depan sungguh tidak ada. Tetapi jangan takut, karena ada masa depan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita nggak perlu takut, karena Tuhan akan meneguhkan kita. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan memegang tangan kita. Kita tidak perlu takut, karena Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Seperti bapak tentara itu memperoleh kemenangan karena seorang pemuda, yaitu anak Presiden Amerika. Saudara dan saya, kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2022, karena kita punya anak yang telah berkorban oleh kasih karunia-Nya, telah menyelamatkan saudara dan saya, membebaskan saudara, melepaskan kita dari segala ancaman, dari segala ketakutan tahun 2022. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita yang sudah kita rayakan Natal, yang sudah kita rasakan kebaikan Tuhan. Tahun 2021, tahun 2022, masa depan kita pasti akan bahagia. Kita punya masa depan yang bahagia karena kita punya anak, yaitu Yesus Kristus, yang akan menyertai saudara, yang akan memberikan kemenangan kepada saudara. Sebagai contoh, kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 2, pasal 2 ayat 9 dan 10. Keluaran 14 ayat 2, 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat di Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya ulangi. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan perjalanan bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Dia sudah keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan. Di tengah perjalanan, Allah berkata kepada Musa supaya bangsa Israel balik kembali ke Mesir, dan kemudian setelah mereka kembali, maka sampailah mereka ke satu tempat yang namanya Pi-hahirot. Mereka sampai di sana, tempat yang bernama Pi-hahirot bukanlah tempat yang enak, bukanlah tempat yang nyaman, bukanlah yang tempat yang bebas dari segala hambatan, tetapi
kota atau tempat yang nama Pi-hahiroth terdapat padang gurun, terdapat panas yang luar biasa, dan di depannya terlihat laut yang bernama Laut Tiberau. Bangsa Israel dalam ketakutan, bangsa Israel dalam kebingungan. Kenapa Allah suruh balik ke Pi-hahiroth? Kenapa Allah suruh balik lagi, bukan berjalan terus ke negeri Kanaan, tetapi dia suruh balik dan kemudian tinggal di satu tempat yang gak enak. Mungkin bangsa Israel berkata, waduh, masa depan saya gak bahagia, waduh, masa depan saya suram. Bangsa Israel mulai mengeluh, dan Alkitab mengatakan ketika dia melihat ke Pi-hahiroth, dia melihat bangsa Israel, kuda-kuda bangsa Israel, tentara kuda-kuda Mesir, tentara-tentara Mesir, Raja Firaun menyerang bangsa Israel. Pada waktu dia menengok ke belakang, mengarahkan ke belakang, dia melihat kesusahan, dia melihat hambatan yang begitu besar. Kemudian di tengah-tengah ketakutan itulah bangsa Israel menjerit. Bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Mereka kehabisan akal. Mereka gak tahu apa yang harus mereka jalankan. Mereka tidak bisa lari ke kiri, mereka tidak bisa lari ke kanan, karena kiri padang gurun dan depan Laut Tiberau yang sangat luas, yang sangat mengerikan. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Di dalam keadaan demikianlah, maka Allah yang telah menyuruh berjalan dari negeri Mesir ke negeri Kanaan, Allah yang melihat anak kesayangannya, Allah yang memperhatikan kesayangannya, tidak membiarkan mereka. Dan akhirnya bangsa Israel dapat berjalan, mujizat terjadi, Laut Tiberau dapat dibelah menjadi daratan, dan bangsa Israel dapat berjalan dengan bebas, dan orang-orang yang mengejar bangsa Israel mati tenggelam ke dalam laut. Karena jalan Laut Tiberau terbelah menjadi dua, dan kuda-kuda bangsa Mesir, tentara Mesir, dan semua tentara-tentara Mesir mati ke dalam laut. Perjalanan yang mengerikan. Pi-hahiroth bukanlah tempat yang enak. Bukankah dunia tahun 2022 itu seperti demikian? Bukankah tahun 2022 seperti Pi-hahiroth? Perjalanan kita menakutkan. Kadang-kadang kita habis akal. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan menghadapi perjalanan kita tahun 2022. Tetapi satu hal, jangan takut. Jangan takut. Kalau Tuhan telah membebaskan saudara dan saya, melepaskan saudara dan saya tahun 2021, kita telah meninggalkan tahun 2021. Satu hal, jangan kita menengok lagi ke belakang. Jangan kita mengarahkan pandangan kita kepada apa yang terjadi pada tahun 2021. Tetapi mari kita terus memandang perjalanan kita. Kita gak perlu takut. Karena apa? Tuhan menyertai kita, Tuhan memegang kita, dan Tuhan akan memberi kemenangan. Tahun 2021 ada penyakit, tapi tahun 2022 yakin dan percaya Allah akan menyembuhkan kita, dan kita akan sehat sampai di ujung tahun 2022. Itu janji Tuhan. Demikian perjalanan kita dalam tahun baru ini. Demikian perjalanan kita tahun 2022 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Tetapi tahun 2022 ini kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus yakin, dan kita harus berharap kepada siapa? Kepada Anak yang membebaskan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjalan, kita akan menuju tahun 2022
2022 ini. Karena dalam keadaan seperti itu kita tidak perlu takut, maka Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang bahagia. Dunia mengatakan masa depan suram tahun 2022, tetapi firman Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh-sungguh ada. Kita nggak perlu takut. Ekonomi dalam tahun 2021 menjadi lemah. Pekerjaan kita menjadi takut. Kita takut dengan pekerjaan kita. Kita takut dengan ekonomi kita. Tahun 2021 buang tindakan dan berharap, percaya tahun 2022 ini masa depan sungguh diberikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, mendahulukan Tuhan. Yang kedua, kita nggak perlu takut. Kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, masa depan yang bahagia akan saudara dan saya terima asal saja kita mau menjalankan segala perintah Tuhan. Kita tidak perlu takut dalam situasi yang sulit. Perintah Tuhan yang lain yang harus kita dahulukan, harus kita kerjakan, yaitu mendahulukan Tuhan. Bapak Ludi memberikan kesaksian 38 tahun lamanya dia ikut Tuhan dan tetap tinggal di GPIA. Saya tahu kehidupannya. Beliau bertobat bukan karena saya. Keluarga ini menerima Yesus bukan karena saya. Keluarga ini sampai sekarang, Bapak Ludi dan istrinya masih sampai sekarang, karena dia tahu, dia belajar mendahulukan Tuhan. Demikian saudara dan saya pun demikian. Di dalam pelayanan saya nggak sedikit hambatan, tantangan. Banyak orang yang benci kepada saya, banyak orang yang tidak senang kepada saya. Apakah saya harus mundur? Secara manusia saya akan berkata, udah, saya mau mundur. Saya mau lari daripada Tuhan. Tetapi saya mau belajar firman Tuhan. Masa depan saya akan diberikan oleh Tuhan. Masa depan rumah tangga saya akan diberikan kepada Tuhan. Masa depan GPI Sion Tuhan akan nyatakan kepada saudara dan saya, kalau kita berani mendahulukan Tuhan. Orang boleh merayu kita, orang boleh mengatakan, udah jangan ke GPI Sion, yuk ke gereja saya. Tidak. Kita harus tetap ambil keputusan mendahulukan Tuhan. Karena kalau kita mendahulukan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ekonomi kita akan dicukupkan, pekerjaan kita akan dinaikkan menjadi lebih tinggi. Pendapat kita akan diberikan secukupnya oleh Tuhan, karena dia tahu dia telah mendengar perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya mendahulukan Tuhan, yakin, percaya, semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Apa yang saudara belum terjadi tahun 2021? Yakin tahun 2022 akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu napas kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita berakhir hidup ini. Tetapi jangan takut. Serahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan, karena Dia itu begitu baik.
Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya ulangi lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Masa depan saudara dan saya adalah hak kita. Kita punya hak. Saudara, Allah telah menciptakan saudara, sebab itu kita punya hak. Kepada siapa kita menuntut hak kita? Tentu kepada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Dialah Yesus. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah, maka Dia akan bertindak. Tahun 2021 telah lewat, memasuki tahun 2022 yang masih rahasia, yang kita tidak tahu, tetapi hak kita akan muncul, akan diberikan oleh Tuhan kalau kita mau mendahulukan Tuhan dalam segala tindakan kita. Ada seorang bapak yang bernama James Gilmore. James Gilmore bukanlah seorang dokter, tetapi dia seorang penginjil. Dia seorang misionaris yang ada di Mongolia. Hanya saja James Gilmore ini belajar dalam kehidupannya bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama. James Gilmore belajar bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama. Satu saat James Gilmore diminta untuk merawat 3 tentara yang luka. Tentara yang pertama, tentara kedua sudah diperiksa dan sudah dibebaskan. Tinggallah tentara yang ketiga. Ketika dia melihat tentara yang ketiga, maka kaki daripada tentara yang ketiga ini sudah patah dan sangat parah sekali. Kakinya parah dan keadaannya sangat parah. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan karena dia bukan dokter. Setelah dia periksa, dia mulai ketakutan, dia mulai bingung, dia mulai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi dia ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, dan di dalam Mazmur dia ingat, serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan. James Gilmore sebagai penginjil di dalam keadaan yang ketakutan, di dalam keadaan yang bingung, maka dia datang kepada Tuhan, dia berlutut dan dia berdoa. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah minta pertolongan Tuhan, dia berdoa. Setelah berdoa dia amin. Pada waktu setelah amin, maka datanglah orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Pengemis, tukang minta-minta datang kepada dia dan meminta sedekah. James Gilmore yang sedang ke dalam ketakutan, sedang kebingungan, menghadapi pengemis. Akhirnya dia berikan pengemis itu uang, dia berikan sedekah, dia berikan penghiburan, dia berikan segala macam dan lain sebagainya. Dan ketika mereka selesai, tiba-tiba ada seorang pengemis yang badannya kurus kering. Pengemis itu seperti orang mati, tidak punya daging, badannya kurus kering. Dia panggil. Dan pada waktu dia panggil, maka pengemis itu diperiksa oleh James Gilmore. Dia menyadari bahwa Tuhan telah memberikan seorang pengemis yang kurus kering itu
Dan Tuhan telah berbicara dan memberikan pelajaran kepada James Gilmore itu. Apa yang dilakukan oleh James Gilmore? Dia mulai periksa badan si pengemis yang sudah kurus kering itu. Dan akhirnya setelah dia memeriksa, dia meminta izin kepada pengemis itu untuk memegang tubuhnya dengan jari-jarinya. Setelah dengan teliti menelusuri tulang paha pengemis itu, ia mengerti apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kaki yang patah dari para tentara. Setelah dia periksa paha si pengemis yang kurus kering itu, dia mendapatkan dan Tuhan berbicara, dia menemukan jalan keluar, dan kemudian dia datang kepada tentara yang kakinya patah. Dan pada waktu dia merawat tentara yang kakinya patah yang parah demikian, bahwa Allah membuka jalan kepada James Gilmore, dan akhirnya tentara itu dapat disembuhkan. Bukan karena James Gilmore. James Gilmore bukan dokter. James Gilmore bukan ahli tukang urut. Tapi Tuhan membukakan jalan. Keinginannya dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Dia telah mendahulukan Tuhan. Dia telah percaya, dan tindakan Tuhan datang membela dan berhasil mengerjakan perkara yang sulit, yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan membuka jalan kepada James Gilmore, sehingga tentara yang patah kakinya dia dapat berjalan. Dia bersukacita, dia bersyukur James Gilmore telah mendapatkan pertolongan dari para Tuhan. Demikian dengan saudara dan saya. Tahun 2021 telah kita lewati. Banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang mengerikan, dan kita sudah kehabisan akal. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi tahun 2022 jangan takut. Cari dulu kerajaan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan. Banyak anak muda yang setelah diberkati oleh Tuhan melalui saya, yang sudah didoakan dalam perkawinannya, bahkan memusuhi saya, nanya pun tidak kepada saya. Tidak demikian dengan saudara dan saya. Tahun 2022, kalau Allah sudah memberkati kita dalam 2021, jangan takut, dahulukan Tuhan. Hormati siapa yang telah memberkati saudara. Hormati Tuhan, dan jangan takut, masa depan sungguh ada. Kita akan lihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Beberapa contoh dalam Alkitab. Janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 dan 15 berkata demikian, ayat 13 dan 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 16, tepung dalam tempayan yang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Nabi Elia. Kita sudah tahu keadaan janda itu, ekonominya hancur-hancuran. Suaminya meninggal, bukan meninggalkan warisan, bukan meninggalkan kekayaan, tapi suaminya meninggalkan hutang yang banyak, meninggalkan kemiskinan bagi si istri. Bayangkan saudara, janda itu gak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan kesulitan ekonomi, datanglah si penagih uang. Yang punya uang itu datang dan minta agar hutang-hutangnya dibayar dan dilepaskan.
Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah memutuskan, telah menutup pemberi hutang yang menjerat hutang, menjerat kehidupan setiap saudara. Demikian dengan janda itu mengalami ketakutan. Anaknya diultimatum. Janda ini diultimatum bahwa anaknya akan diambil sebagai jaminan dalam kehidupannya. Di dalam keadaan demikian, sang janda datang kepada Tuhan. Dia datang kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elia, yang menceritakan segala masalahnya, segala persoalannya. Lalu Elia berkata kepada janda itu, jangan takut. Apa yang kau punya? Wah, saya gak punya apa-apa, Pak. Saya punya minyak sedikit dan tepung sedikit. Nabi Elia berkata, buatkan kue dulu buat saya. Buat makanan dulu buat saya. Zaman itu musim kemarau, musim kering seperti tahun sekarang, tahun 2021. Keadaan begitu susah. Janda itu apa yang dilakukan? Dia berkata, bagaimana mungkin, Pak? Kalau saya buat kue, kemudian saya makan, dan setelah itu saya gak punya apa-apa, saya akan mati. Tapi Nabi Elia berkata, buat terlebih dulu buat saya. Akhirnya sang janda dengar dan sang janda taat. Dia buat kue dengan tepung sedikit, minyak yang sedikit. Dia kasih kepada Nabi Elia. Dan kemudian pada waktu dia kasih Nabi Elia, mujizat Allah terjadi. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit tidak habis sampai musim hujan pun datang. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena janda itu mendahulukan Tuhan dengan taat kepada perintah seorang utusan Allah melalui Nabi Elia. Dia dengar-dengaran kepada Nabi Elia. Demikian dengan kita. Marilah kita mendahulukan Tuhan. Jika kita selalu mendahulukan Tuhan dalam segala keadaan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita dan pembelaannya nyata atas hidup kita. Ekonomi tahun 2021 begitu mengerikan. Gaji tahun 2021 menakutkan. Keuangan mengerikan. Ambil contoh, saya ngobrol baru di dalam keadaan ekonomi sekarang. Alkitab sulit. Tapi dia belajar mendahulukan Tuhan. Dia yakin tahun 2022 ini akan lebih baik dari tahun 2021. Kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Dia tidak akan menjebloskan hidup kita. Dia tidak akan saudara saya minta-minta. Saya yakin hidup saya tahun 2022 ini akan Tuhan memberikan berkat. Keadaan jemaat Tuhan akan tambah dan Tuhan akan memberkati setiap jemaat kita. Mari kita mau mendahulukan Tuhan. Lupakan apa yang telah terjadi tahun 2021. Kalau tahun 2021 kita malas mencari Tuhan, tahun 2021 kita berhitungan dengan Tuhan. Mari tahun 2022 kita akan lebih giat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Ekonomi yang sulit akan dipulihkan. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Manusia tidak bisa membela kita, tapi Tuhan akan membela saudara dan saya. Yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga,
tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam hidup kita ini kita tidak punya apa-apa, kita menjadi orang miskin, kita nggak punya uang, ekonomi kita kocar-kacir, keadaan parah datang kepada saudara. Di dalam keadaan demikian, datanglah seorang kaya, datanglah seorang punya uang, datanglah seorang yang punya segala-galanya, dan pada waktu itu dia menawarkan kepada saudara dan saya. Dia menawarkan apa yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini. Di dalam keadaan yang sukar, dan ketika ada seorang yang menawarkan sesuatu kepada saudara, pasti kita gak pikir panjang, kita akan menerima tawaran orang itu. Kita gak ngomong A, kita gak ngomong B, tapi dia. Dan kemudian kita menerima, baik Pak, baik Om, dan hati kita akan bersuka cita. Karena apa? Segala-galanya sudah disediakan buat saudara dan saya. Saudara dan saya bukan siapa-siapa dalam hidup ini. Kita ini bukan siapa-siapa dalam hidup ini. Kita adalah manusia yang tidak punya apa-apa. Kita tidak punya masa depan yang bahagia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari depan kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Tapi kita bersyukur bahwa ada tawaran dari pemilik alam semesta ini, yaitu Yesus. Dia memberikan tawaran kepada saudara yang namanya Tuhan Yesus. Untuk itulah, jangan tinggal di luar Tuhan, tetapi tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya diangkat dan tinggal di istana yang segala-galanya sudah ada, masa depan pasti ada, apakah kita mau tinggalkan istana? Apakah kita mau lari dari istana? Tentu tidak. Kenapa? Yang pertama adalah yang kita butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena apa yang saudara dan saya perlukan akan kita mendapatkannya. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan? Kita akan berhasil. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita gagal, di luar Tuhan kita akan mati, tapi di dalam Tuhan kita akan berbuah dan mendapatkan apa-apa. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Paling lama dalam ibadah di depan kita ada Bapak Ludi,
Kita boleh melihat bagaimana ekonominya, rumah tangganya selalu diberkati. Ibu Sinta, anak-anak dan cucunya diberkati. Gak pernah tinggalkan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya sangat sedih, saya sudah WA, saya sudah kasih tahu, ayo dong ibadah. Ya Om, ya Om. Tapi boro-boro ibadah. Khotbah saya sampaikan terus sampai sekarang. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Inilah ayat-ayat yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Inilah ayat-ayat yang akan menopang kita untuk masa depan yang bahagia. Jangan takut, utamakan Tuhan. Jangan tinggal di luar Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sulit apapun juga, dalam keadaan apapun juga, dalam hari-hari yang masih rahasia, janganlah kita hidup di luar Tuhan. Janganlah kita tinggalkan Tuhan, tapi kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dalam hari-hari yang masih rahasia, janganlah kita hidup di luar Tuhan, tapi tetap tinggal di dalam Tuhan. Yusuf, Kejadian 41 ayat 43, dia difitnah, dia dijual, dimasukkan ke dalam penjara, tapi Yusuf gak pernah ditinggalkan Tuhan. Yusuf gak pernah hidup kekurangan, bahkan dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Apa bedanya dengan anak yang terhilang? Anak yang terhilang kurang ajar, minta warisan pada orang tuanya. Dia foya-foya, dia tinggalkan orang tuanya, hidup sebagai dengan pelacuran. Akhirnya kematian, kengerian, ketakutan, anak yang hilang, boro-boro mau makan makanan babi pun diseruduk oleh babi. Dia menjadi kelaparan, dia menjadi kekurangan. Tapi anak yang terhilang sadar, dia pulang. Ketika dia pulang, papanya menyambut anak yang sudah hilang kembali lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2022 jangan jadi anak yang terhilang. Jangan meninggalkan Tuhan, akan sengsara hidup kita. Tahun 2022 kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan sukacita. Segala sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada saudara. Pilihan ada pada kita. Maukah kita pilih tetap tinggal di dalam Tuhan? Atau kita berpikir, buat apa saya ke gereja, sama aja kok. Buat apa saya mau datang beribadah kepada Tuhan, sama aja kok. Tidak. Di luar Tuhan kita memperoleh kemenangan. Di luar Tuhan kita akan mendapatkan kesukacitaan. Masa depan kita ada kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Masa depan kita akan dapat kita dapatkan, akan kita merasakan. Masa depan kita akan menjadi bahagia. Orang-orang berkata sudah tidak ada masa depan. Masa depan anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan suram. Tidak. Tahun 2022 masa depan sungguh ada kalau kita
tidak takut menjalani hidup kita kalau kita tetap mendahulukan Tuhan, kalau kita tidak tinggal di luar Tuhan, tapi kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya yakin masa depan pasti bahagia. Ayat terakhir Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya ulangi lagi, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan pasti ada kalau kita tidak takut, kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan Yesus, pandanglah kepada Yesus. Yesus sudah mati, tapi dia hidup dan memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kiranya tahun 2022 ini akan semakin terang dalam hidup kita. Kita akan semakin maju dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.